Ya, baik teman-teman, karena hari ini kalian banyak kegiatan, jadi saya buatkan saja materi untuk perkuliahan kita hari ini, yang materinya tentang adjective clause, ya. Jadi tolong diperhatikan, nanti mungkin akan saya buatkan soal di akhir, atau saya kirimkan melalui email. Jadi perhatikan penjelasan saya mengenai adjective clause. Saya akan share screen dulu mengenai adjective clause. Ya baik, hari ini kita mempelajari ada 7 topik ini. Jadi pengertian adjective clause itu, penggunaan who dan that, penggunaan object pronoun, using pronoun, singular and plural verbs, menggunakan preposisi atau kata depan, dan menggunakan whose dalam klausa kata sifat. Nah, semuanya mengenai klausa kata sifat. Jadi saya jelaskan sedikit apa sih klausa. Klausa itu sebenarnya kalau kita lihat hampir mirip dengan kalimat ya. Tapi kalimat selain menggunakan subjek dan predikat, dia juga memiliki tanda baca. Itu kalimat. Sedangkan klausa meskipun dia ada subjek dan predikat, makanya ada main clause namanya, dan main clause dan subordinate clause. Ada klausa yang memang berdiri sendiri atau disebut dengan kalimat, atau klausa yang memang tidak bisa berdiri sendiri karena memang bergantung dengan kalimat utamanya. Nah, jadi apa sih fungsi klausa kata sifat? Namanya juga kata sifat. Artinya klausa tersebut berfungsi sebagai kata sifat. Kata sifat apa sih? Nah, saya jelaskan lagi. Kata sifat adalah namanya juga sifat, ciri-ciri atau karakter, berarti menjelaskan sifat atau ciri-ciri benda. Contohnya wajah cantik. Nah, wajah itu kan bendanya. Sifatnya apa? Cantik. Nah, gitu ya. Misalkan hari yang melelahkan. Bendanya mana? Hari. Sifatnya apa? Sifat yang dimiliki atau ciri-ciri yang dimiliki hari tersebut. Melelahkan. Nah, melelahkan itulah sifatnya. Jadi itulah pengertian benda dan kata sifat. Nah, di sini saya ulangi, adjective clause adalah klausa yang memang menjelaskan benda, atau klausa tersebut adalah ciri-ciri atau karakter dari benda tersebut. Oke? Oke. Ya. Nah, ini ada salah satu contoh klausa. Sebentar saya akan screen pointer ya, pakai pointer aja kita. Ya. Lihat. I have a terrific friend who is very kind. Ya. Saya punya teman yang istimewa yang sangat baik ya, yang baik sekali. Lihat di sini, who is very friend ya. Ini adalah adjective clause ya, klausa kata sifat yang menjelaskan benda. Mana benda yang dijelaskannya? Teman. Inilah bendanya. Jadi yang baik, yang sangat baik, ini adalah ciri-ciri teman. Nah, saya buatkan juga clue-nya. Kata tanya yang ada di tengah kalimat itu penanda bahwasanya di dalamnya itu ada klausa. Tapi klausanya nanti kan klausa ada beberapa macam, ada klausa kata benda, ada klausa kata sifat, ada klausa kata keterangan gitu ya, ada klausa kata benda. Nah, jadi perhatikan. Jadi ciri-ciri dalam bahasa Inggris, ciri-ciri klausa itu dimulai dengan kata tanya, atau kata tanya tersebut nanti secara umum digantikan oleh kata that, ya, that, ya. Bahwasanya, atau kita terjemahkan yang, ya. Oke, ini adalah salah satu contoh adjective clause. Ingat, adjective clause adalah klausa yang menjelaskan benda. Lihat kalimat ini, klausa ini, who is very kind. Ini disebut dengan subordinate clause atau klausa yang memang tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada kalimat utama ini, main clause-nya. I have a terrific friend. Kalau itu bisa berdiri sendiri, tapi kalau who is very kind itu tidak bisa berdiri sendiri. Karena ini penjelas untuk kata benda friend. Ya, oke. Lanjut. I have a terrific friend. Ingat, terrific ini adalah kata sifat dari friend. Ya. Jadi dari kalimat ini kita tahu bedanya kata benda dengan kata sifat. Kalau di bahasa Indonesia biasanya kita menerjemahkannya kata benda dulu,
Ya, DM ya, menjelaskan apa yang dijelaskan kata benda. Contohnya wajah yang rupawan, ya, wajah cantik, rambut hitam, ya, mata sipit, ya. Bendanya dulu baru kata sifatnya. Sedangkan di bahasa Inggris sifatnya dulu, lihat ini terrific, ya, istimewa dengan diikuti oleh kata bendanya. Jadi secara struktur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu berbeda. Kalau di bahasa Indonesia bendanya dulu baru sifat. Saya jelaskan tadi wajah rupawan, hidung mancung, gigi putih. Bendanya dulu baru sifatnya. Sedangkan kalau di bahasa Inggris sifatnya dulu baru kata bendanya. Ya, oke. Lihat, I have a thoughtful friend. Ini contoh kedua. Thoughtful itu adalah kata sifat friend. Ya. Saya punya seorang teman yang pemikir, artinya yang sangat perhatian. Ya. Nah, adjective modifies noun, artinya kata sifat menjelaskan benda. Karena sifat memang dimiliki, sifat itu adalah karakter atau ciri-ciri. Jadi ciri-ciri memang dimiliki oleh benda. Oke. Nah, ini salah satu contoh adjective clause ya. I have a friend who is always cheerful. Saya punya seorang teman yang selalu tampak bahagia. Lihat di sini, who is always cheerful ini. Jangan kamu karena melihat kata di sini who, ini adalah pertanyaan, bukan. Ini diterjemahkan yang. Jadi saya punya seorang teman yang selalu ceria. Ya, oke. Jadi who is always cheerful inilah penjelas atau kata atau ciri-ciri dari kata benda friend. Ya, oke. Jadi memang di bahasa Inggris klausa kata sifat itu memang langsung mengikuti kata benda yang dijelaskannya, gitu ya. Jadi kata bendanya dulu, baru diikuti oleh adjective clause-nya. I have a friend who is a doctor. Saya punya seorang teman yang seorang dokter, yang dia adalah seorang dokter. Jadi who is a doctor ini adalah kata sifat atau klausa kata sifat untuk menjelaskan kata benda friend. Contoh ketiga, I have a friend who lives next door. Saya punya seorang teman yang tinggal di sebelah rumah atau yang tinggal di samping rumah. Lihat, I have a friend. Jadi who is live next to door ini, next door ini adalah penjelas atau kata sifat ciri-ciri dari kata benda friend ini. Jadi ingat kata who meskipun ini adalah kita masukkan ke kata tanya, kelompok kata tanya, tapi di dalam kalimat ini adalah kata awal untuk membuat klausa. Karena ini adalah klausa kata sifat berarti menjelaskan benda yang ada sebelumnya. Oke, ya. Iya. Lihat di sini noun. Ya, maksudnya ini adalah noun, yang ini adalah noun, ya. Yang ini yang tadi saya bilang noun itu dijelaskan atau dibuat penjelasnya dari kata sifatnya, ciri-cirinya. Lihat, teman yang bahagia, teman yang dokter, teman yang tinggal di sebelah rumah. Gitu ya. Oke. Lihat, ini adalah contoh adjective clause yang bisa menggunakan who dan that. Ingat saya bilang tadi that, kata that ini bisa pengganti kata tanya who, which, ya. Jadi bisa digantikan. Sedangkan who untuk manusia, kalau which nanti untuk benda. Kita nanti membahas mengenai which, ya. Lihat, the boy who is dirty is very happy. Ya, anak laki-laki yang kotor itu sangat bahagia. Ya. Oke, jadi who is dirty ini adalah ciri-ciri, adalah klausa kata sifat menjelaskan si the boy. Anak laki-laki yang mana? Anak laki-laki yang bagaimana? Yang sangat kotor. Sebenarnya kalimat utamanya the boy is very happy. Ya, ini hanya penambah arti untuk menjelaskan kata benda the boy. Lanjut, lihat. Biasanya memang di sekolah kita disuruh guru itu untuk membuat membuat dua kalimat menjadi satu kalimat dengan menggunakan klausa. Nah, lihat di sini. Ini ada dua kalimat. The boy is dirty, he is very happy. Ya, lihat di sini.
Yang diwarnai hijau ini adalah sebagai subjek di kalimat ini. Dan dia adalah orang. Nah, untuk menjadikan sebuah kalimat, lihat. The boy who is dirty is very happy. Laki-laki yang kotor itu sangat bahagia. Ya, ini dua kalimat ini bisa kita jadikan satu kalimat dengan menggunakan klausa. Ya, jadi anak laki-laki yang kotor itu sangat bahagia. Lihat, kalimat pertamanya the boy is very happy. Nah, the boy ini dijelaskan oleh yang ini who is dirty. Jadi kalimat kedua ini kita gunakan sebagai klausa untuk menjelaskan anak laki-laki tersebut. Oke, he adalah sebagai subjek pronoun. Nah, kalau who di sini adalah subjek pronoun, tetapi dia adalah penanda bahwasanya setelah kata who itu adalah klausa. Ya, oke, who digunakan untuk subjek yang manusia. Sedangkan kalau benda nanti kita pakai which. Ya, ingat bedanya ya. Oke, kita lanjut. Ada contoh lagi di sini. The child is messy. Ini kalimat pertama. Kalimat keduanya, he is very happy. Bagaimana membuat ini menjadi satu kalimat? Jadi gini, the child, seperti ini. The child, nah ciri-ciri anak laki-laki ini apa sih? Ini yang sangat bahagia, berarti the child, karena di sini he, berarti kita pakai who ya. Berarti the child, baru ini diambil who is very happy, is messy. Ya, lihat. The child that is messy is very happy. Ingat, who bisa digantikan oleh kata that. Ya, that ini memang umum banget digunakan untuk menggantikan who dan whom. Ya, nanti ya, who, whom, which. Ya, that kita pakai kata ganti that. That ini secara umum digunakan. Ya. Oke. Lihat di sini, the boy who's dirty, the boy that is messy ini, who is dirty dan that is messy ini yang disebut dengan adjective clause yang menjelaskan subjek atau kata benda yang ada di depannya. Lihat, anak laki-laki itu sangat bahagia. Anak laki-laki yang mana? Yang kotor itu. Jadi ini hanya penjelas untuk kata benda yang ada di depannya. Lihat. Anak itu sangat bahagia. Anak yang bagaimana atau anak yang mana? Anak yang sangat belepotan itu atau yang kotor itu. Ya. Oke, jadi adjective clause itu muncul setelah kata bendanya. Saya jelaskan tadi ini kata bendanya baru muncul adjective clause-nya. Ini kata bendanya baru muncul adjective clause-nya. Ya, jadi nggak boleh the child is very happy ini langsung salah karena ada to be di sini. Masa di sini to be, di sini juga to be. Jadi ini the child kita pakai boleh pakai is tapi harus ada di sini kata who-nya ya. Oke, ini baru benar who is very happy. Nah, lihat di sini kita praktek ya, practice ya. Kita praktek di sini guys, sebentar. Pointernya kayak kita praktek disuruh. Lihat, ada dua kalimat di sini, jadikan katanya menjadi satu kalimat. Kita pakai that. Lihat, the woman is Mariko. She is an artist. Sudah disediakan di sini subjeknya. The woman baru yang kita gunakan setelah ini baru adjective clause-nya. Karena dibilang tadi setelah benda munculkanlah kata sifatnya atau klausa kata sifatnya. Lihat, karena di sini adalah she, perempuan, manusia, berarti kita pakai who. Dan kita nggak usah bingung-bingung karena sudah diakan kita pakai that. Kita pakai that aja untuk pengganti who. Jadi setelah the woman baru ini kita masukkan the woman ya. The woman that is an artist is Mariko. Lihat ya. The woman that is an artist is Mariko. Perempuan yang seniman itu adalah Mariko atau bernama Mariko. Jadi that is an artist ini adalah klausa kata sifat. Kita lanjut. Oke. Using object pronoun in an adjective clauses to describe people. Nah, ini menjelaskan bahwasanya untuk menjelaskan benda ini kita pakai untuk menjelaskan orang kita pakai who ya. Atau untuk objek nanti kita pakai whom ya.
Tetapi untuk benda selain manusia kita pakai which ya. Which. Kita pakai which. Ya. Nah, dua-duanya ini who dengan which ini nanti bisa diganti dengan kata that. That itu saya bilang tadi secara umum ya. Oke, the woman that I spoke to is a doctor. Nah, kita lihat dari mana sih, kenapa sih yang dijelaskan itu berarti si objek ya. Lihat. The woman is a doctor. I spoke to her. Nah, bagaimana sih caranya kita menggunakan dua kalimat ini menjadi satu kalimat? Nah, the woman ini adalah kata bendanya. Ciri-cirinya yang kepada siapa saya berbicara. Nah, her ini bisa kita gantikan oleh to whom. Ya, secara khusus kita pakai whom karena ini adalah objek. Tapi kalau subjek nanti kita pakai who. Tetapi di dalam bahasa Inggris biasanya who dan whom sama saja. Yang penting sama-sama manusia. Lihat ya. Ya. Nah, her di situ adalah sebagai objek ya. Lihat, change her into that. Nah, karena kita pakai that di sini, bukan secara spesifik kita pakai whom atau who, berarti the woman that I spoke to is a doctor. Jadi ini jangan pakai lagi yang kata her-nya. Karena the woman dengan her itu sama. Jadi ini aja ambil. Jadi karena ini yang kita buang ini adalah sebagai objek, kita pakai whom sebenarnya ya. Tapi secara umum who dan whom itu sama. Dan karena kita diminta untuk pakai that kan secara umum saya bilang general dipakai untuk menggantikan manusia atau benda. Ya, jadi kita pakai that di sini. The woman that I spoke to is a doctor. Lihat, that I spoke to ini adalah adjective clause untuk menjelaskan the woman. Ya, jadi jangan bingung-bingung. Ya, kita lanjut. Sebenarnya ini kalimatnya guys. Nah, di dalam adjective clause juga kata tanyanya bisa kita buang. Ya, itu namanya omitting omitting clause, artinya kata penanda klausanya itu yang kata tanya atau that yang tadi itu bisa kita buang. Jadi seperti ini ya. The woman is a doctor. I spoke to her. Ini ada dua kalimat, baru kita nanti disuruh membuatnya menjadi kalimat satu kalimat tapi menggunakan klausa. Lihat, karena yang disuruh kita menggantikan her adalah si objek ya, objek. Berarti sebenarnya kita pakai who atau whom. Tapi bisa pakai that. Ya. The woman that I spoke to is a doctor. Kalimat utamanya adalah perempuan itu adalah seorang dokter. Perempuan yang mana yang saya ngomong ke dia, yang saya berbicara ke dia tadi malam. Nah, kata that ini bisa dibuang dari dalam kalimat biasanya. Kalau kita punya kalimat seperti ini, the woman I spoke to is a doctor. Kok aneh sih? Iya, biasanya memang kata penanda klausanya itu dibuang atau kata tanya yang di tengah itu dibuang. Jadi the woman I spoke to is a doctor. Maknanya sama. Perempuan yang saya ngomong ke dia itu adalah seorang dokter. Ya. Jadi kita sebenarnya I spoke to ini kita sudah paham kalau sudah mempelajari adjective clause kita sudah langsung bisa menganalisis bahwasanya oh ini pasti kata that atau whom-nya itu dibuang. Atau kata penanda klausanya dibuang. Ya. Diartikan sama saja. Perempuan yang kepadanya saya bicara adalah seorang dokter. Lihat di sini. Ini muncul lagi kalimatnya. Dijelaskan seperti ini ya. The woman who is I spoke to sama saja dengan the woman whom I spoke to. Ya. Sebenarnya lebih spesifik kalau ada pilihan. Ini adalah lebih khusus untuk menggantikan si kata objek di sini. Kata benda tapi sebagai objek. Tapi kalau yang sebagai subjek tadi kita pakai who lebih spesifik. Tapi kalau memang kita disuruh memilih dua-duanya bisa who dan whom. Tetapi who dan whom digunakan untuk manusia, bukan benda. Oke. Ya, using object pronoun and adjective clauses to describe people. Masih people ya. Nah, kalau untuk menjelaskan orang, saya bilang tadi who dan whom ya, untuk manusia secara khusus. Nah, bisa kita menggunakan that juga secara umum
Ingat, who dan whom secara khusus, that secara umum. Kenapa? That ini bisa juga mengganti kata which nanti. Which yang untuk benda selain manusia ya. Atau boleh kita membuang tiga-tiganya. That kita buang, who kita buang, whom kita buang. Langsung kalimatnya pendek seperti ini. The woman I spoke to is a doctor. Ya. Jadi kalau kita temukan satu kalimat seperti ini, sebenarnya kita bisa membuatnya menjadi dua kalimat seperti yang tadi. The woman is a doctor. I spoke to the woman. I spoke to her. Gitu ya. Iya. Oke, kita praktek ini. Di sini kita hanya disuruh memilih ya, apa ini benar atau tidak. The people that I met last night were really fun. Kalimat utamanya kalau kita analisis adalah the people were really fun. Orang-orang tersebut sangat lucu ya. Nah, jadi that I met last night, yang saya temui tanaman berarti benar. That bisa juga nanti secara khusus karena ini adalah the people orang whom. Ya. Karena gini, kalau who juga boleh sebenarnya, cuman lebih tepatnya sih kita pakai whom untuk yang menggantikan objek. Kalimatnya ini seperti ini sebenarnya guys. The people were really fun. I met them. Karena di sini the people, berarti di sini I met the people last night. Jadi the people. Tapi the people yang kedua ini adalah sebagai objek. Makanya kita pakai whom. Ya. Lihat di sini. Oke. Benar atau enggak? The man fixed my car was friendly. Enggak boleh. Ya. Lihat di sini. The man fixed my car. Terus was friendly. Salah. Harusnya the man who fixed my car. Jadi di sini harusnya who fixed my car, ya. Who fixed my car was friendly. Jadi ini salah. Lihat? Ya, incorrect. The woman that is reading is my sister. Kita lihat dulu. Kalau kita buat kalimat utamanya berarti the woman is my sister. The woman yang mana? Yang sedang membaca tersebut. Benar. Karena that bisa menggantikan, karena that ini secara umum, harusnya di sini adalah who ya. The woman who is reading is my sister. Kalau kita pisah boleh, nih, gini cara memisahkannya tadi sudah saya bilang ya, kalimat utamanya the woman is my sister, itu yang pertama. Ya. Nah, karena that ini menggantikan subjek, berarti di sini the woman is reading. Ya, karena sama-sama the woman, karena the woman yang kedua ini yang kita buang ini kita pakai who. Ya. Ya. Di sini topik lagi using pronouns in adjective clause to describe things. Ya, ini yang saya bilang tadi. Untuk menjelaskan ciri-ciri benda selain manusia kita pakai which. Ya, which. Ya. The tools that are which juga ya, secara umum kan tadi saya bilang kata that bisa menggantikan yang who dan whom atau which ya, karena ini secara umum digunakan. The tools that are in my pocket are new. Lihat, kalimat utamanya sebenarnya adalah the tools are new ya. Alat-alat itu baru. Nah, ini that are in my pocket ini yang ada di kantong saya ini adalah penjelas atau ciri-ciri dari alat-alat. Alat-alat yang mana? Yang ada di saku saya. Kalimatnya bisa dipisah, bisa. Lihat. The tools are new. Ya, the tools are in my pocket. Ya, karena that ini adalah pengganti dari subjek. Makanya karena subjeknya the tools, berarti the tools are new, the tools are in my pocket. Lihat, benar ya? The tools are new. Biar tidak the tools lagi, kita ganti they ya. The tools are new. Perlengkapan itu baru. Ya, mereka ini, they ini bukan manusia. They ini adalah pengganti untuk the tools karena bendanya banyak kan pakai s. Jadi they bukan hanya untuk manusia. Benda yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu itu pasti they. Misalkan my cats, 2 cats itu bisa kita gantikan menjadi they ya. Jadi jangan bingung.
Lihat, the tools that are in my pocket are new. Saya jelaskan lagi, that are in my pocket ini adalah sebagai adjective clause untuk menerangkan the tools. Ya, that ini bisa kita ganti untuk secara khusus untuk benda pakai which. Ya, lihat ada di sini. The tools which are in my pocket are new. Jadi kalau pakai that bisa, pakai which juga bisa. Ya. Oke. That di sini dijelaskan ya. That menjelaskan bisa menjelaskan untuk benda dan menjelaskan orang dan untuk benda selain orang. Tapi secara khusus ya, which untuk menjelaskan benda, who dan whom untuk menjelaskan orang. Sudah paham? Jadi that ini sebenarnya multi kelamin ya. Jadi bisa untuk istilahnya bisa dipakai kemana-mana. Bisa untuk benda selain manusia, bisa juga untuk manusia. Oke, the tools are new. They are in my pocket. The tools that are in my pocket are new. The tools which are in my pocket are new. Jadi sama saja ya. That sama which. Ya. Jadi that sama which ini sama-sama benar. Ya. The tools are in my pocket are. Nah, ini salah ya. Karena harus ditambahkan di sini kata penanda klausanya ya, bisa that, bisa which ya. Oke, using pronouns adjective. Oke, ini masih benar. Lihat ini untuk menjelaskan benda tapi objeknya ya. Tapi benda bukan manusia. Kalau manusia tadi kan whom atau bisa who juga, tapi secara khusus kita pakai whom. Lihat. The old car needs work. Lihat di sini kita bisa membuatnya menjadi satu kalimat. The old car, nah, mobil tua yang mana? Yang saya kemudikan. Ya. Mobil tua itu membutuhkan perbaikan. Ya. Saya mengendarainya. Mobil tua yang saya kendarai membutuhkan perbaikan. Lihat ini the old car needs work. The old car, nah which, ya, which, that itu sama untuk benda selain manusia. Nah, which dan that juga kita bisa buang karena di sini sudah ada subjeknya, berarti the old car I drive needs work. Dari sini juga kita kalau sudah paham adjective clause, kita sudah paham kalimat utamanya adalah the old car needs work. Ya, jadi ini adalah klausa. Ya, lihat. Ini sama saja artinya. Kita pakai which, kita pakai that, atau tidak pakai that, ini sama. Jadi ini adalah klausanya ya. Nah, that I drive, which I drive. Lihat, di sini tidak lagi muncul kata it, karena it inilah yang, karena which dan that atau ini pengganti dari it. Ya. Mobil tua yang saya kendarai membutuhkan perbaikan. Oke, sekarang kita praktek ya, practice. Lihat di sini ada dua kalimat, jadikan katanya menjadi satu kalimat. Kita menggunakan kata which. Lihat di sini, we played a game, it was fun. Dia mengubah pola kalimatnya ya, tapi nggak apa-apa. Coba kita artikan. Kami bermain sebuah permainan. Permainan itu menyenangkan. Permainan berarti permainan yang kami mainkan itu sangat menyenangkan. Permainan berarti ini adalah benda, ya kita pakai which benar ya. The game which we played was fun. Ya, kenapa pakai which? Karena ini adalah pengganti it. Jadi which was fun. The game we played, ya benar ya. The game which we played was fun. Ini adalah klausa kata sifatnya. Sedangkan kalimat utamanya adalah the game was fun. Ya, ini adalah penjelas untuk kata benda permainan. Ini juga ada dua kalimat. Where is the store? It sells great vegetables. Di mana toko tersebut? Toko tersebut menjual sayur-sayuran yang bagus ya. Oke, where is the store? Tetap ya. Where is the store? Ya, baru nanti the store ini dijelaskan oleh store yang mana. Yang karena ini adalah pengganti untuk the store, ini kita buang karena ini adalah benda, berarti kita pakai which atau that. Kita disuruh sini pakai that yang secara umum ya.
Berarti where is the store that sells great vegetables? Ya, benar ya. Where is the store that sells great vegetables? Inilah klausanya, guys. Oke, jadi ini sudah menjadi satu kalimat. Oke. Ada topik baru, singular and plural verb in adjective clauses. Nah, kita juga nanti harus memahami ya. Ketika kata bendanya itu singular, berarti to be-nya nanti singular. Kalau subjeknya itu plural, berarti kata kerjanya juga plural. Ini seperti ini. Ini contohnya. I have a friend who is. Kenapa di sini pakai is? Karena di sini a friend. Jadi kita bisa tarik kesimpulannya. Berarti di sini bukan are. Kita pakai is karena yang dijelaskannya adalah seorang teman. Ya. Karena kalimat ini I have a friend. She is a wonderful gardener atau he is a wonderful gardener. Ya, karena di sini a friend. Di sini kita bisa analisis ya. Baik. Kita lanjut. I have a friend who is a wonderful gardener. Saya punya seorang teman yang is a wonderful gardener, gitu ya. Oke, baik. Lihat, I have a friend who is a wonderful gardener. Jadi who is wonderful gardener ini adalah klausa kata sifat untuk menjelaskan seorang teman ini. Lihat di sini is, kenapa? Karena di sini adalah friend seperti yang saya jelaskan tadi, ya, bukan are tapi is. Jadi katanya kalau singular noun, a friend kan itu seorang teman, bisa he atau she. Nah, karena he atau she berarti to be-nya kan pakai is bukan are, gitu ya. Lihat di sini. Beda, karena di sini I have friends. Friends-nya ini adalah teman, berarti temannya lebih dari satu, berarti kita pakai are. Karena ini kalau dimasukkan pronoun, ini masuknya ke they. Berarti to be-nya are. Gitu ya. Mudah-mudahan paham. Oke. Kita disuruh praktek di sini. People who travel to other countries. Nah, kita pakai is atau are. Lihat. People who travel to other countries, siapa yang dijelaskan? Orang-orang yang bepergian ke luar negara, berarti ini. Orang-orang, berarti di sini are. Ya, diwajibkan untuk memiliki paspor. Berarti di sini pakai are, bukan is. Benar? Benar. Lanjut. A set of twins that, nah lihat di sini. Jangan kamu lihat is-nya ini guys, tapi ini a set. Karena ini berarti di sini to be-nya is. Benar nggak? Iya. Ya. A set of twins that is not identical is called fraternal. Ya. Jadi mereka memang karena di sini a set, sepasang berarti kita pakai is. Karena itu dihitung satu. There are many people in Europe. Nah, karena there are many people, berarti di sini karena people dia, berarti dia kata kerjanya berbicaranya tidak pakai s, berarti di sini speak. Who speak? Ya, lanjut. Okay, using prepositions in adjective clause. The new student that I talked to was excited to be in a college. Okay. The teacher is friendly. I talked to her. Lihat di sini. That I talked to. Ya. Boleh tadi saya bilang karena ini penggantinya adalah objek, secara khusus kita pakai whom. Jadi boleh the teacher that I talk to is friendly atau the teacher whom I talk to is friendly. Kenapa? Karena di sini dia sebagai objek, ya. Oke, jadi ini juga bisa dihilangkan that-nya, tanpa that juga the teacher I talk to is friendly. Whom I talk to, jadi sama guys. Kita pakai that, whom, tanpa ini juga bisa ya. Oke, the teacher to whom I talk is friendly. Ini masih kalimat yang sama. Oke. The paper is long. I'm working on it. Ya, lihat di sini karena ini yang diganti berarti the paper is long. The paper karena di sini ini kita pakai which karena ini benda ya. The paper which I am working on it is long. Ya. Kertas yang mana? Itu. Yang saya sedang kerjakan berarti the paper which I am working. Jadi it ini
which ini it diganti oleh which, tapi which-nya ditaruh di depan sini. Itu caranya ya. Ya, lihat. The paper that I'm working on is long. Jadi that-nya itu taruh di sebelum subjek di kalimat yang kita ganti itu. Atau ini kita buang, kalau disuruh kita buang kata sambungnya. Ya, that dan which. Ya, that untuk general, bisa untuk orang, bisa untuk benda, tapi secara khusus untuk benda kita pakai which. Oke, the paper on which I'm working ini hanya pengubahan struktur kalimatnya saja ya. The paper on which ya, karena on which I'm working is long. Boleh. Ya, kita praktek guys. Ini ada dua kalimat, kita membuatnya menjadi satu. We went to a game, it was boring. The game the game which we went to, karena the game itu adalah benda, berarti di sini pakai which ya. Which we went to was boring, karena ini adalah pengganti it, ini adalah benda, berarti kita pakai which di sini ya. Which was boring. The game which was boring, ya. The game which we went to was boring. Iya. Benar ya? Sorry, jadi kalian tidak bisa melihat jelas karena sudah kita jawab duluan. Ya. We went to a game, it was boring. The game which we went was boring. Iya, benar ya. Boleh which-nya dibuang. Jadi, the game we went to was boring. The sculpture museum was interesting. We went to it. Ya. The sculpture museum that we went to, mana tadi pointernya? Okay. The sculpture, nah ini adalah klausanya. Ya. That we went to. Ya, kalimat utamanya the sculpture museum was interesting. We went to it. Karena di sini adalah pengganti it. Kita pakai di sini that atau which, tapi tempatkan that atau which-nya sebelum we. Berarti the sculpture museum that we went to was interesting. Okay, the people whose wrist is broken has a cast. Ya. Whose wrist is broken, ini adalah klausanya. Kalimat utamanya adalah the boy has a cast. The boy yang mana? Yang pergelangannya patah tersebut. Ya, the boy has a cast, his wrist is broken. Ingat, untuk menggantikan kata tanya, kata kepemilikan kita pakai whose. Ingat, untuk kepemilikan kita pakai whose. Jadi beda tadi pakai who dan whom. Karena ini kepemilikan his, her, their, my, itu nanti digantikan oleh whose. Ingat, kata whose memang digunakan untuk menanyakan kepemilikan. Whose this? Ya. Apa ini? Milik siapa ini? Gitu ya. Whose is this? Oke, karena ini his wrist, ya, ini adalah kepemilikan, berarti kita pakai whose ditambah bendanya yang pergelangannya patah. Kita jadikan laki-laki yang mana? Yang pergelangannya patah itu punya perban. Kalimat utamanya laki-laki itu memiliki perban. Laki-laki yang mana? Yang lengannya patah. Oke. Iya, lihat ini. I have a friend. Her mother is a doctor. Lihat, karena kata kepemilikan her, her-nya kita ganti menjadi whose. Saya punya seorang teman yang ibunya seorang dokter. Saya punya teman yang ibunya seorang dokter. Berarti a friend yang mana? Yang ibunya seorang dokter. Jadi ini adalah ciri-ciri dari seorang teman. Okay. Ya, the family was moving. I bought their car. Lihat di sini ada their. Ya, jadi nanti kita ini pakai whose. Oke. Lihat. The family whose car I bought was moving. Keluarga yang mobilnya saya beli pindah. Ya. Jadi kalimat utamanya the family was moving. Keluarga yang mana? Whose. Nah, whose car I bought. Ingat, ini taruh ke depan. Whose car I bought was moving. Ya, yeah. Oke. Practice. This is my friend Ichiro. His sister is a famous scientist. Kita menjadikan dua kalimat. Ya. This is my friend Ichiro. Ya. Ichiro yang mana?
yang kakaknya adalah seorang ilmuwan yang terkenal. Berarti karena di sini his sister adalah his, berarti his-nya kita ganti apa tadi? Whose, ya. Ichiro, whose sister is a famous scientist. Ya, benar ya. Oke. I go to a great doctor. She is very busy. Lihat di sini. I go to a great doctor. Dokter yang mana? Dokter yang sangat busy tersebut. Karena kita menggantikannya untuk she, berarti ini untuk manusia, berarti pakai who. Karena ini adalah sebagai objek. Jadi, I go to a great doctor who is very busy. Ya, oke. I go to a busy doctor. Her patients often have to wait in line. Lihat di sini. Ada kata di sini her. Ya. I go to a busy doctor. Ya. Dokter yang sibuk yang mana? Yang pasiennya selalu menunggu. Ya. Berarti ini whose. Karena ini adalah kepemilikan, kita menggantinya menjadi whose. Berarti I go to a busy doctor whose patients often have to wait in line. Ya, demikian guys penjelasan saya mengenai adjective clause. Mudah-mudahan kalian sudah paham ketika melihat kalimat, oh di sini ada klausanya. Tapi klausa yang mana? Klausa kata sifat kah, kata benda kah, kata keterangan kah? Ya. Jadi lihat kalau kata benda langsung diikuti oleh kata tanya atau that, ya itu pasti kata klausa kata sifat karena penjelas untuk kata benda yang sebelumnya. Ya, mudah-mudahan kalian sudah paham. Jadi saya akan membuatkan nanti mungkin minggu depan beberapa pertanyaan mengenai topik kita hari ini. Jadi karena kalian hari ini punya acara di fakultas, jadi saya buatkan video ini saja. Ya, oke. Sampai ketemu minggu depan.